Hendra Prasetyo Efraim. Saya dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Mesin, program studi D3 Teknik Mesin. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengukur menggunakan jangkar sorong. Nah, jangkar sorong yang kita gunakan itu yang ketelitiannya 0,05 mm dan 1/128 inci. Jadi ada dua macam, yaitu yang mm dan inci. Nah, berikut videonya. Ya, pertama-tama kita mulai dengan pengertiannya dulu. Apa sih itu jangkar sorong? Nah, di sini tuh jangkar sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman, maupun diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik. Nah, itu tuh akurasinya tuh kurang lebih 0,05 mm. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan 0,05 mm. Juga ada yang menggunakan inci. Kalau yang inci yang akan kita gunakan itu ketelitiannya mencapai 1/128 inci. Nah, hasil pengukurannya itu dari alat tersebut dibaca dengan cara yang sama. Jadi inci dengan yang milimeter itu kurang lebih sama cara menentukan ukurannya. Nah, alat ini tuh dipakai secara luas pada berbagai bidang industri engineering atau teknik, mulai dari proses desain perancangan, proses manufaktur, produksi, maupun maintenance atau perawatan mesin, hingga pengecekan akhir produk. Alat ini dipakai luas karena memiliki tingkat akurasi dan presisi yang cukup tinggi, malah mudah digunakan, mudah dibawa-bawa, dan tidak membutuhkan perawatan yang khusus. Jadi perawatannya kalau habis pakai tinggal dilap atau dikasih oli sedikit supaya tidak berkarat. Nah, karena alasan ini jangkar sorong lebih disukai oleh insinyur atau engineer karena dibandingkan alat ukur yang lainnya seperti penggaris atau meteran, karena itu sulit dibawa-bawa dan ribet cara memakainya. Kita lanjut ke fungsi jangkar sorong itu. Yang pertama itu fungsinya itu untuk mengukur tinggi suatu benda yang bertingkat. Jadi benda-benda bertingkat tingginya bisa diukur dengan menggunakan jangkar sorong ini. Nah, yang kedua itu untuk mengukur ketebalan suatu benda. Benda yang diukur bisa berbentuk bulat, kubus, bujur sangkar, balok, persegi, dan masih banyak lagi. Jadi selama bendanya masih muat dalam capitan jangkar sorongnya, itu masih bisa diukur. Nah, yang ketiga itu bisa untuk mengukur inner ring atau bagian dalam suatu benda. Nah, yang keempat itu bisa untuk mengukur outer ring atau bagian luar suatu benda. Nah, misalnya kita punya tabung, kita bisa mengukur lebar dalam tabungnya, juga bisa mengukur diameter luarnya, gitu. Nah, yang terakhir itu bisa mengukur kedalaman benda. Yang misalnya tabung tadi bisa diameter dalamnya bisa diukur, diameter luar bisa diukur. Nah, itu ada bagiannya yang bisa dimasukkan hingga titik paling bawah, nanti bisa diukur dalamnya tabung itu berapa. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama bagian dari jangkar sorong. Jangkar sorong itu ada 3 sebutannya. Yang pertama itu jangkar sorong, atau juga yang kedua vernier caliper. Yang ketiga itu sigmat. Nah, ini bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada rahang dalam sama rahang atas untuk mengukur diameter dalam. Yang kedua ada rahang luar, ini yang di bagian bawah ini, itu untuk pengukuran utamanya. Nah, di sini ada baut pengunci rahangnya. Supaya tidak bergeser, kita akan harus menguncinya terlebih dahulu supaya tidak bergerak-gerak. Nah, lalu ada skala utama di sini. Skala utama itu skala yang diam, jadi walaupun dipakai, skalanya tidak akan bergerak. Nah, ini yang inci itu yang di atas, yang di bawah itu ada yang standar internasional yang menggunakan milimeter. Nah, di sini juga ada skala vernier atau skala Nonius. Itu tuh skala yang akan bergerak, tidak diam di tempat pada saat kita melakukan pengukuran. Nah, akurasinya itu hingga kurang lebih 0,05 mm. Nah, selanjutnya di sini ada tangkai ukur kedalaman. Jadi misalnya kita ingin mengukur suatu kedalaman, kita akan menggunakan tangkai ukur kedalaman ini, lalu dimasukkan hingga mencapai titik terbawahnya, lalu akan kita ukur.
Ya, kita lanjut dengan cara pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, untuk yang perlu kita ketahui itu pertama-tama di sini tuh ada skala utamanya. Nah, yang kecil ini skala non-newsnya. Kita perlu menentukan skala utama, lalu akan kita tambahkan dengan skala non-news. Nah, itulah hasil dari pengukuran kita. Nah, bagaimana sih cara mengambil skala utamanya dan skala non-newsnya? Nah, akan saya jelaskan. Yang pertama, skala utamanya dulu. Skala utamanya itu setiap satu bar dari sini ke sini itu memakan jarak 1 mm. Nah, skala utama yang kita ambil itu tepat 1 di belakang 0 skala non-news ini, tepat 1 garis. Nah, misalnya di sini, ini kan 5, 6, 7, 8. Ini kan 8 kan? Nah, berarti yang diambil 8 di belakang. Jadi 8 mili. Nah, misalnya kita kalau taruh di sini, ini 35. Berarti 35 mili. Nah, lalu harus kita tambahkan nih dengan skala non-newsnya. Kalau skala non-newsnya, kita itu harus melihat yang sejajar garisnya dengan skala utamanya. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat yang sejajar itu adalah ini 5, sini 5,2, 5,4, 5,6, 5,8. Nah, yang sejajar 5,8 kan. Nah, 1 ini tuh 0, kalau yang skala non-news berarti 0,58. Kita tambahkan dengan skala utamanya ya tadi 35. Berarti 35 tambah 0,58 hasilnya 35,58 mili. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kita coba sekali lagi. Misalnya kita acak aja di sini. Nah, kita cari dulu skala utamanya berapa. Di belakang angka 0 ini ada satu garis 5 kan. Berarti dari sini ke sini berapa? 50. Berarti skala utamanya 50. Lalu kita tentukan skala non-newsnya yang tadi sejajar dengan garis skala utama. Kalau skala non-newsnya kita lihat yang sejajar itu ada di sini. Kalau di sini berarti di sini 2,2, 2,4. Nah, berarti kalau skala non-news 0,24 kan. Nah, berarti kita jumlahkan dengan 50 ini dengan 0,24, jadinya 50,024. Nah, coba kita cek benar apa tidak. Nah, benar kan? Hasilnya 50,24 mm. Nah, itu kalau yang milimeter sampai segitu aja. Selanjutnya kita akan mencoba yang inci. Ya, selanjutnya kita akan mencoba soal lain ya dengan jangka sorong yang inci ini. Kita asal aja ambil misalnya di sini. Nah, pertama-tama kayak seperti yang tadi, kita menentukan dulu skala utamanya di belakang yang garis 0 ini. Ini di sini kan, berarti berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 2, 4 per 16. Skala utamanya itu. Lalu kita lihat skala non-newsnya, kita cari yang sejajar dengan skala utamanya. Nah, ini kan, berarti 6 sampai sini. Berarti 6 per 128. Berarti kita tambahkan tuh yang tadi 2, 4 per 16 ditambah 6 per 128. Nah, kita cek dulu pakai kalkulator. 4 per 16 ditambah berapa tadi? 6 per 128. Nah, jadinya segini. Ditambah 2, jadinya 19 per 4. Coba kita lihat. Nah, benar kan hasilnya? Nah, jadi seperti itu kawan-kawan cara menggunakan jangka sorong inci. Ya guys, sekian itu saja videonya dari saya tentang jangka sorong, bagaimana cara mengukurnya, bagian apa aja dan fungsinya juga apa aja. Ya, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Ya, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. See you guys in the next video. Mantap.